Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Sahabat-sahabatku, pemirsa channel Tauhid Cinta yang insyaallah diberkahi dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita akan belajar bersama tentang satu ajaran pokok di dalam Islam yang sangat penting, yang akan menentukan apakah seluruh ikhtiar kita dalam beribadah dan berbuat kebajikan diterima oleh Allah atau tidak, yaitu bicara tentang ikhlas. Imam Al-Ghazali pernah bercerita tentang seorang abid, seorang yang ahli ibadah, itu tiba-tiba mendengar di kampungnya ada sekumpulan masyarakat yang melakukan penyembahan terhadap pohon yang sangat besar. Maka kemudian segera ghiroh semangat seorang abid ini untuk menghilangkan kesyirikan di desanya, segera berkobar, dan esok harinya dia membawa parangnya untuk menebang pohon besar itu. Singkat cerita, maka kemudian pohon itu bisa ditebangnya dengan mudah. Di hari kedua, sang abid kemudian ingin menebang pohon yang lain yang juga disembah oleh masyarakat di desanya. Di tengah jalan ia kemudian dicegat, dihalangi oleh iblis, dan kemudian ada dialog yang luar biasa. Apa yang kau lakukan wahai Kisana? Dan kemudian sang abid tadi mengatakan, saya akan menebang pohon yang akan menjadi sesembahan dan akan mengganggu atau kemudian mengotori keikhlasan dan ketauhidan orang-orang di desaku. Maka kemudian sang iblis menawarkan kepada seorang abid, bagaimana kalau saya tawarkan bahwa setiap hari nanti di bawah bantalmu akan saya sediakan uang yang cukup banyak asalkan engkau mengurungkan niatmu itu. Singkat cerita, sang abid kemudian tergoda oleh tawaran iblis dan kemudian dia membatalkan untuk menebang pohon besar yang sudah diniatkan itu. Sampai kemudian, singkat cerita, setelah beberapa waktu, ternyata di pagi hari ketika dia membuka bantal yang dia gunakan untuk tidur, ternyata di balik bantal itu tidak ada uang yang dijanjikan oleh sang iblis. Maka kemudian esok harinya ada semangat lagi yang membara dengan kemarahan yang luar biasa. Dia seperti biasa membawa parangnya untuk menebang pohon itu, dan kemudian terjadi duel yang luar biasa antara sang abid dan iblis, dan ternyata kemudian sang abid kalah. Dan kemudian sang abid bertanya, kenapa di awal saya menebang, saya menang dengan engkau, tetapi hari ini saya kalah dan engkau bisa mengalahkanku? Sang iblis kemudian mengatakan kepada sang abid, di hatimu tidak ada keikhlasan lagi. Kalau hari pertama engkau datang menebang pohon dengan keikhlasan karena Allah, hari ini engkau datang karena kemarahanmu, karena engkau tidak mendapati uang di balik bantal dan bukan karena Allah. Itulah cerita yang digambarkan oleh Imam Al-Ghazali, betapa bahwa kemudian keikhlasan itu luar biasa penting. Ikhlas adalah murni, ikhlas adalah bersih, ikhlas adalah jernih. Artinya apa? Seseorang yang beramal karena Allah, tidak dicampuri oleh motif-motif yang lain kecuali motif hanya lillahi ta'ala atau libtigha'i mardatillah, karena Allah atau mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak definisi dikatakan oleh ulama tentang ikhlas. Misalkan Al-Jurjani dalam kitab At-Ta'rifatnya mengatakan, yang namanya ikhlas itu engkau tidak mencari orang yang kemudian akan menyaksikan amalmu selain Allah. Jadi kalau orang beramal tidak perlu menunggu dulu apakah ada orang lain melihatnya atau tidak, itu namanya keikhlasan. Oleh karenanya lawan dari keikhlasan adalah riya. Ketika seseorang
ingin dilihat oleh orang lain ketika dia melakukan sesuatu. Al-Harawi kemudian memberikan definisi ikhlas itu adalah membersihkan amalan dari semua campuran. Campuran apa? Campuran motif-motif yang lain kecuali motif hanya karena Allah Subhanahu wa taala, dan tidak mencampuri keikhlasannya dengan apa? Dengan motivasi-motivasi yang bersifat duniawi. Misalkan untuk mendapatkan pujian, untuk mendapatkan harta, untuk mendapatkan penghormatan, untuk mendapatkan simpati dari makhluk Allah, dan bukan karena Allah. Profesor Dr. Habib Quraish Shihab memberikan gambaran yang luar biasa tentang ikhlas itu. Beliau mengatakan ikhlas itu ibarat gelas yang dipenuhi oleh air putih, dan air putih itu tidak tercampuri oleh selainnya. Itulah keikhlasan. Ada yang mengatakan filosofi ikhlas itu dengan penggambaran kopi dan gula. Jadi kalau kopi itu diberikan gula, itu manis, tetapi kemudian gulanya nggak pernah disebut, orang menyebutnya cuman kopi manis. Atau kalau teh itu diberi gula, maka kemudian disebut teh manis. Dan biasanya kalau gulanya kurang, itu kemudian disalahkan gula, kopinya terlalu pahit, atau kemudian kalau gulanya berlebihan disebutnya kopinya terlalu manis, atau kemudian kalau pahit kurang, kalau lebih jadi berlebih. Artinya apa? Dengan filosofi gula dan kopi ini ingin mengatakan bahwa begitulah hakikat ikhlas. Ketika perbuatan seseorang itu tidak butuh pujian. Gula itu walaupun tidak pernah disebut ketika menjadikan kopi atau teh menjadi manis, tetapi kemudian gula tetap memberikan campuran terhadap gula, dan kopi menjadi minuman yang luar biasa enak seperti kita rasakan. Dia tidak butuh pujian ketika melakukan sesuatu, dan kalaupun tidak diapresiasi, dia tetap melakukan kebaikan sebagaimana fungsi gula terhadap kopi dan teh tadi. Sahabat-sahabatku, pemirsa channel Tauhid Cinta, kenapa ikhlas menjadi penting? Karena pokok ajaran agama Islam itu adalah ikhlas. Bahkan ikhlas itu menjadi poros dan sendi dari ajaran Islam. Karena apa? Agama itu diturunkan agar manusia itu bisa merealisasikan, menunjukkan, dan melaksanakan tujuan penciptaannya. Padahal satu-satunya tujuan Allah menciptakan manusia itu wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Aku tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Dan tahukah sahabat-sahabatku, ibadah tanpa ada keikhlasan di dalamnya, maka ibadah itu tidak berarti, atau kemudian tidak sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan kedudukan keikhlasan dalam ibadah itu seperti ruh dalam jasad. Artinya apa? Kalau keikhlasan tidak ada, ibadah itu seperti kerangka, seperti bangkai yang tidak ada maknanya. Oleh karenanya keikhlasan itu penting sekali. Bahkan Al-Quran dalam surat Al-Bayyinah ayat 5 mengatakan Bismillahirrahmanirrahim, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidaklah aku diperintahkan kecuali untuk menyembah kepada Allah dengan jalan mengikhlaskan hanya untuk Allah, bukan untuk kepentingan-kepentingan selain Allah. Bahkan Rasulullah dalam riwayat An-Nasa'i pernah bersabda, innallaha la yaqbalu, sesungguhnya Allah tidak akan pernah menerima minal amali, dari amal-amal manusia, illa ma kana lahu khalisan, kecuali amal itu dilandasi, diniatkan hanya ikhlas karena Allah, wabtughiya bihi wajhu, dan mengharapkan wajah Allah atau keridhaan Allah. Bahkan kalau kita baca satu karya monumental Ibnu Athaillah Al-Sakandari, yaitu kitab Al-Hikam ya, beliau mengatakan dalam salah satu hikmahnya, al-a'malu suwarun qa'imah wa arwahuha wujudul ikhlas, wujudu sirril ikhlas fiha. Ibnu Athaillah mengatakan amal kita itu suwarun qa'imah, seperti kerangka yang tegak, cuman sekedar kerangka aja, sekedar jasad saja yang tegak, wa arwahuha, dan agar kerangka yang tegak, jasad yang tegak itu biar hidup,
harus wujudu siril ikhlas fiha, harus ada keikhlasan yang tersembunyi di dalam amal itu. Betapa luar biasanya Ibnu Athaillah mengatakan ikhlas itu ibarat sinyal. Sinyal itu kan nggak kelihatan, tetapi fungsinya luar biasa. HP itu bisa hidup karena baterai, tetapi kalau nggak ada sinyal, nggak ada koneksinya, maka tidak ada gunanya kita punya HP yang hidup itu, tidak bisa nyambung, tidak bisa berfungsi sebagai alat komunikasi. Begitu juga ibadah. Ibadah kalau kita lakukan tanpa keikhlasan, memang kelihatannya ibadah telah kita kerjakan, tetapi tidak sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya, sahabat-sahabatku, Imam Syafi'i mengatakan, hendaklah orang alim itu memiliki amalan yang salah satunya itu amalan yang tersembunyi antara dia dan Allah saja. Karena apa? Karena semua yang dinampakkan di hadapan manusia, baik itu ilmu atau amal, itu di akhirat tidak begitu banyak manfaatnya. Jadi keikhlasan itu penting, yang akan menghantarkan, ibarat sayap itu akan menghantarkan amal kita nyampe kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya, bagaimana kita melihat seseorang itu punya ciri-ciri bahwa dia termasuk orang-orang yang mukhlisin, orang-orang yang ikhlas. Yang pertama, orang yang ikhlas itu cirinya orang yang terbiasa itu menyembunyikan amalnya. Orang yang tidak suka menampakkan amalnya di hadapan manusia, di hadapan makhluk Allah. Pertanyaannya, apakah kita tidak boleh menampakkan amal-amal soleh kita di hadapan manusia? Para ulama mengatakan boleh saja amal itu ditampakkan, tetapi yang akan menentukan ikhlas dan tidaknya bukan ditampakkan atau disembunyikan, tapi niatnya. Oleh karena hati-hati, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal kita itu tergantung niatnya. Kalau niatnya memang untuk Allah dan Rasulullah, walaupun ditampakkan, dia dapat Allah dan Rasulullah. Tapi kalau niatnya untuk dunia atau perempuan yang ingin dinikahinya, maka dia hanya mendapatkan itu. Dalam surat Al-Baqarah 274 itu bahkan disitir sebuah firman Tuhan, alladzina yunfiquna amwalahum bil-laili wan-nahari sirran wa alaniyah. Sesungguhnya orang-orang yang menginfakkan hartanya pada malam dan siang hari secara rahasia, disembunyikan, wa'alaniyah, dan terang-terangan. Ternyata Allah mengatakan falahum ajruhum inda rabbihim, dia akan mendapatkan pahala di sisi Allah, wala khaufun alaihim walahum yahzanun. Bahkan kemudian dia diberikan sebuah kondisi tidak pernah takut dan tidak pernah sedih lagi. Tetapi ketika kita menampakkan amal dan kemudian riya kemudian muncul, akan mengotori amal kita, akan menjadikan amal kita bagaikan debu yang kemudian menghilangkan esensi dan nilai pahala kita. Surat Al-Furqan 23 misalkan mengatakan, wa qadimna ila ma'amilu min amalin faja'alnahu haba'an manthura. Maka nanti di akhirat amal kita itu dihadapkan kepada kita, dan kemudian dijadikan amal-amal yang tidak ikhlas itu seperti debu yang kemudian berterbangan. Dalam surat Al-Baqarah 264 bahkan Allah menggambarkan kalau kita melakukan sesuatu hanya karena ingin dilihat oleh orang lain, atau dalam bahasa agama disebut riya, itu bagaikan kathamali sofwanin alaihi tura ma asobahu wabilun fatarakahu solda, seperti debu yang ada di atas batu yang licin dan kemudian ada hujan yang sangat lebat, maka debu itu diguyur hujan lebat itu kemudian hilang bersih, dan itulah orang yang beramal karena riya tidak mendapatkan apa-apa dari amalnya. Yang kedua, ciri orang-orang yang ikhlas adalah ia tetap beramal walaupun tidak ada seorang pun yang mengapresiasinya. Ada orang atau tidak ada orang, itu dia tetap beramal soleh. Kalau orang riya kan tidak, sebaliknya. Ali bin Abi Thalib mengatakan begini, ciri-ciri orang yang riya itu yaitu dia akan malas melakukan amal kalau dia sendirian, kemudian dia semangat apabila banyak orang, dan kemudian dia malas kalau tidak ada banyak orang. Ciri yang ketiga itu dia akan menambah amalnya kalau dipuji, dan kemudian dia akan mengurangi, bahkan tidak melakukan amal lagi kalau
kemudian dikritik dan tidak mendapatkan apresiasi. Yang ketiga, kalau orang ikhlas itu jarang kecewa terhadap makhluk. Karena apa? Karena dia melakukan sesuatu bukan karena dapat pujian. Maka mau orang mengapresiasi itu bonus saja. Kalaupun orang kemudian mengkritik ketika dia melakukan kebaikan, tidak akan pernah menyurutkan dia untuk terus melangkah dengan kata-kata, pikiran-pikiran baik dan perbuatan-perbuatannya untuk terus merahmati semesta. Itulah luar biasanya orang-orang yang ikhlas. Dia akan istiqomah melakukan kebaikan dengan reward dari manusia ataukah kemudian tidak diapresiasi oleh manusia sekalipun. Yang selanjutnya, mari kita belajar tentang apakah ikhlas itu ada tingkatannya. Imam An-Nawawi yang kita tahu seorang ulama besar, dalam Nasha'ihul Ibadnya beliau membagi tingkatan ikhlas itu menjadi 3. Yang pertama itu tingkatan yang paling tinggi, yaitu tingkatannya al-muhibbin, orang-orang yang melakukan sesuatu itu hanya karena Allah dan motifnya hanya cinta. Orang-orang seperti ini istiqomahnya terjaga, dia tidak mengharapkan apa-apapun kecuali Allah dan cintanya. Yang kedua, orang tingkatan kedua itu lebih rendah dari tingkatan pertama, yaitu orang-orang yang melakukan sesuatu karena Allah, tetapi kemudian masih ada keinginan untuk mendapatkan mendapatkan hal-hal yang bersifat ukhrawi. Misalkan dia niat karena Allah tapi pengen surganya, dia kemudian melakukan sesuatu karena Allah tapi pengen terhindar dari neraka, dia pengen kemudian mendapatkan ketenangan dan sebagainya. Jadi ini biasanya terjadi istiqomahnya jalan, tapi orang-orang seperti ini dia tidak tahu mana prioritas dalam melakukan kebaikan. Yang ketiga itu lebih rendah, yaitu ikhlasnya mubtadi, orang yang baru baru memulai belajar ikhlas. Dia belajar melakukan sesuatu karena Allah, tetapi masih didampingi atau ada keinginan lain yang bersifat kenikmatan duniawi. Misalkan kita sering melakukan sholat duha, misalkan lillahi ta'ala memang sholatnya, tapi ada keinginan dengan sholat duha dapat rezeki yang lebih banyak, atau melakukan banyak amalan-amalan agar mendapatkan keistimewaan yang bersifat duniawi. Itu paling rendah menurut Imam Nawawi dalam Nasha'ihul Ibadnya. Terakhir, sahabat-sahabatku yang dimuliakan oleh Allah, bagaimana caranya setelah kita tahu ikhlas itu amal yang paling penting, bahkan ini menentukan sebagai sayap yang menghantarkan amal kita nyampe kepada Allah atau tidak, apa yang bisa kita lakukan agar menjadi pribadi yang mukhlisin, pribadi yang bisa ikhlas? Pertama, saya kira karena ikhlas ini begitu tidak mudah kita lakukan, berdoa kepada Allah itu menjadi salah satu keniscayaan yang mesti kita lakukan. Rasulullah pernah bersabda bahwa asyirku fikum ahfa min dabibin nama. Syirik itu adalah sesuatu yang paling samar. Beliau menggambarkan syirik itu seperti semutnya hitam, dia kemudian merayap di antara kain wol yang hitam juga yang kasar. Jadi agak susah mendeteksi bahwa kita ikhlas atau sebenarnya kita riya atau syirik. Oleh karenanya Rasulullah mengajarkan, maukah engkau aku berikan satu doa, kalau doa ini engkau baca, maka Allah akan hilangkan kesyirikan dan riya di dalam engkau beraktivitas. Doa itu berbunyi, Allahumma inni a'udzubika an usyrika bika ma ya'lamu wa ana a'lamu wa astaghfiruka lima la'alam. Ya Allah, aku bermohon kepadamu dari menyekutukan engkau dengan sesuatu pun dari apa-apa yang aku ketahui, dan saya mohon ampunan kepadamu dari melakukan sesuatu dari apa-apa yang aku tidak ketahui. Jadi mari kita amalkan doa ini agar Allah berikan kita bimbingan agar jangan sampai ketika melakukan sesuatu itu syirik sebenarnya, yaitu karena kita riya atau mengharapkan sesuatu selain Allah. Yang kedua, saya kira riya menjadi
mungkin akan bisa kita lakukan kalau kita mau melakukan sesuatu itu tajdidun niyah, meluruskan niat. Jadi jangan melakukan sesuatu itu langsung kita lakukan, tapi memperhatikan hati dulu, menata hati dulu, sehingga niat kita pastikan bahwa apa yang kita lakukan baik dan kemudian hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga, tips agar kita bisa ikhlas, saya kira bagaimana kita terus mengingat-ingat betapa dahsyat dan merusaknya kalau kita tidak ikhlas. Artinya sia-sia apa yang kita lakukan kalau kita riya, sebagaimana saya sampaikan tadi, seperti debu yang berterbangan, sehingga kemudian menjadi sia-sia amal yang kita kerjakan kalau kita tidak jaga keikhlasannya. Yang terakhir, saya kira tips untuk menjadi orang yang mukhlisin atau orang yang ikhlas adalah mari kita belajar dari Imam Syafi'i. Beliau mengatakan begini: seandainya engkau mengerahkan segala ikhtiarmu secara maksimal untuk mendapatkan ridho dari seluruh manusia, maka engkau tidak akan pernah mendapatkan ridho dari mereka. Bukankah pepatah Arab mengatakan ridhon nas ghayatun la tudrak, menyenangkan semua orang itu sesuatu yang mustahil. Oleh karenanya Imam Syafi'i mengatakan, maka niatkanlah segala aktivitasmu bukan untuk dapat ridho manusia, tapi hanya untuk mendapatkan ridho Allah, sehingga engkau bisa tidak perlu susah-susah, tetapi kemudian engkau mendapatkan apresiasi dan keikhlasan engkau bisa terjaga. Terakhir, tips dari Ibnu Arabi mengatakan, in raddatal umura ilaihi istarahta min munaza'atin katsirah. Kalau engkau niatkan seluruh aktivitasmu untuk Allah, engkau akan bisa istirahat dari dari keinginan untuk menyenangkan, membuat senang seluruh makhluk Allah. Sesuatu yang saya katakan tadi tidak akan pernah mungkin kita bisa lakukan. Meniatkan segala sesuatu untuk Allah menjadi pilihan terbaik buat kita. Selain kita tidak perlu susah-susah menyenangkan semua orang, kalau kita niatkan untuk Allah, keikhlasan kita dapatkan. Dan kalau ikhlas kita dapatkan, itu timbangan amal keikhlasan itu luar biasa berat nanti di timbangan amal di akhirat. Dan yang paling utama, kalau ikhlas ada di dalam amal kita akan diterbangkan oleh sayap keikhlasan untuk diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah beberapa catatan tentang ikhlas. Mudah-mudahan Allah senantiasa membimbing kita untuk terus menjadikan seluruh amal soleh yang kita kerjakan dilandasi lillahi ta'ala, ikhlas karena Allah, karena dengan itulah kita akan mendapatkan ridho dan cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.